Dan ini benar-benar sih hal-hal rasis seperti ini harus benar-benar clearin. Gue udah jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, kemana-mana. Kalau orang nanya gue, where are you come from? Are you Chinese? Gue selalu bilang, man, I'm Indonesian. I'm not fucking Chinese, man. Lahir dan besar di Indonesia bukan berarti etnis Tionghoa menjadi etnis Indonesia sejati, meskipun sejarah berkata lain. Etnis Tionghoa datang sebagai pedagang, pengungsi, maupun penyebar agama. Tahun 1644, di mana saat itu dinasti Ming runtuh dan digantikan dengan dinasti Qing, dinasti yang mengunggulkan perdagangan dalam penunjang ekonominya. Saat itu, etnis Tionghoa datang ke Indonesia untuk berdagang. Kebanyakan pedagang adalah laki-laki yang tidak membawa istrinya untuk ke Indonesia. Hal inilah yang membuat terjadinya perkawinan campuran antara pedagang Tionghoa dengan perempuan Indonesia yang menghasilkan keturunan berdarah Tionghoa Indonesia. Hingga pada tahun 1683, jumlah etnis Tionghoa mencapai 5.000 jiwa yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Kita itu bukan lagi warga Tiongkok RRC sana. Dan pada saat pemerintahan SBY itu udah ada keputusan presiden yang melarang penggunaan kata Cina, yang ada Tionghoa. Karena kenapa? Jangan sampai istilah Cina ini mendiskriminatif pihak-pihak tertentu. Tapi gue pastiin gue Indonesia, men. Begitu juga saudara-saudara gue yang lain yang lahir di Indonesia. Kita cinta Indonesia, men. Kita itu adalah orang Indonesia, bukan orang Cina nya. Tahun 1965, di mana peristiwa G30 SPKI terjadi, semakin menyudutkan etnis Tionghoa sebagai etnis komunis. Akibatnya ribuan etnis Tionghoa dibunuh sebagai aksi anti-PKI. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat posisi ekonomi etnis Tionghoa mengalami penurunan. Bahkan setelah Soeharto menjadi presiden, beliau menjalin hubungan erat dengan etnis Tionghoa dengan menggunakan kemampuan bisnis etnis Tionghoa sebagai bantuan pembangunan ekonomi Indonesia. Etnis Tionghoa pada era Soeharto dilihat sebagai golongan yang mendapatkan fasilitas dan kepentingan lebih dari pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang merasa etnis Tionghoa mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dengan cara yang culas. Hal ini yang membuat banyak terjadinya diskriminasi pada etnis Tionghoa saat itu. Ketika saya datang, saya mendapati 2 anak perempuan Tionghoa yang sudah ditutupi plastik hitam. Jadi dari sini ini ditutup plastik hitam, tapi darah ada di mana-mana. Dan saya masuk, ketika saya masuk, mereka sudah seperti dalam keadaan yang tidak sadar. Kemudian salah satu dari yang menemani itu membuka plastik itu, dan saya melihat bahwa puting payudaranya sudah hilang. Kejadian itu terjadi di sekitar jam 1, jam 2. Jadi mereka pulang, jadi dalam keadaan kacau, mereka pulang dari Trisakti. Itu keduanya adalah mahasiswa ekonomi dan mahasiswa kedokteran. Penjarahan, pembunuhan, perampokan, pengrusakan, dan perkosaan terjadi serempak di mana-mana, di beberapa kota besar, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Sebagai dokter yang pernah menangani beberapa kasus yang ada hubungannya dengan pelecehan seksual, saya tahu benar bahwa kejadian ini betul terjadi. Saya saksinya.
ethnic cleansing bukan hanya berarti membunuh orang-orang etnis tertentu, tapi membuat takut, membuat takut, menyebarkan ketakutan terhadap etnis tertentu, sehingga orang-orang dari etnis ini merasa insecure, merasa tidak nyaman untuk tinggal di suatu tempat, lalu eksodus ke tempat yang lainnya. Nah, ini termasuk ethnic cleansing. Kebencian dan penindasan terhadap golongan Tionghoa di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. 因为我们生活没有保障，我们也不知道要怎么样过日子。 Kerusuhan pada tahun 1998 di Indonesia menargetkan masyarakat Tionghoa sebagai sasaran karena dianggap sebagai etnis yang mendapat keuntungan selama Soeharto menjabat sebagai presiden. Trauma, takut, dan merasa terancam, setidaknya inilah yang dirasakan warga negara Indonesia beretnis Tionghoa saat itu. Ternyata jalanan sudah dikepung oleh gak tahu orang dari mana, ada 2-3 truk diturunin. Masyarakat disuruh bakar-bakar jinak, jarah segala macam. Jadi keadaan benar sangat menakutkan, tidak ada polisi, tidak, pokoknya sangat mengerikan. Mereka tinggal ngebakar, ngejarah semuanya. Jadi kami akhirnya karena jalanan sudah penuh oleh massa, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan, dan kebencian mendalam pada etnis Tionghoa meninggalkan luka bagi sejarah Indonesia. Memang sebagian kecil etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Soeharto menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil inilah yang dianggap sebagai representasi seluruh etnis Tionghoa di Indonesia, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekayaan dengan cara yang culas. Banyak kisah dan sejarah yang membuat kita ingat tentang etnis Tionghoa. Kini, reformasi menjadi nafas baru bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Presiden Abdul Rahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pencabutan larangan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia era Soeharto. Hal inilah yang menjadi titik awal kebebasan untuk menjalani ritual keagamaan dan adat istiadat bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Kepres nomor 19 tahun 2002 meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Sejumlah tokoh Tionghoa muncul dalam ranah politik lokal dan nasional yang menduduki kursi menteri seperti Kwik Kan Gi dan Mari LK Pangestu. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikeluarkan aturan yang lebih tegas terkait status kewarganegaraan etnis Tionghoa. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, dinyatakan etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah orang Indonesia asli. Undang-undang ini dibuat untuk menghapus diskriminasi kewarganegaraan etnis Tionghoa. Meskipun secara hukum etnis Tionghoa sudah setara, etnis Tionghoa fobia masih kerap muncul dalam masyarakat, seperti beberapa sumber dari wawancara kami. Namun, apakah rasisme di Indonesia mengenai etnis Tionghoa masih ada hingga saat ini? Menurut saya, sentimen anti-Cina masih cukup kuat pada dewasa ini, ya, di mana masih ada yang melakukan rasisme. Memang kadang ada yang frontal maupun yang diam-diam melontarkan peyoratif, sarkastik, ya, seperti itu. Kalau selama saya hidup, saya kebetulan saya lahir dari latar belakang keluarga saya beretnis Tionghoa, jadi saya dapat merasakan rasisme yang bisa saya terima sejak
sejak saya lahir hingga saat ini. Namun pada lingkungan yang saya tinggal itu sangat sedikit sekali yang masih rasis. Namun yang setelah saya dewasa, saya sering saya pergi kuliah dan lain-lain, tidak sedikit saya menerima perlakuan rasisme dari orang-orang seperti itu. Jangankan untuk berbicara dalam hal mengajarkan ilmu agama gitu. Pernah saya ketika pengen sholat, lalu ada penjaga masjid di situ, saya tanya, Pak, tempat wudhunya di mana ya gitu. Bukannya dikasih jawaban, tapi cuma ngeliatin muka saya aja gitu. Mungkin dari tampang saya yang Chinese, sehingga belum meyakinkan ketika bertemu dengan orang-orang yang belum dikenal. Ketika kita ingin masuk masjid, kadang-kadang penyambutannya kurang baik, kadang-kadang gitu. 我在经营2家餐厅，在雅加达呢有一家这个中国穆斯林餐厅，中文名字叫老韩家清真师傅。因为我本人呢也是一个来自中国西安的穆斯林，中国的穆斯林饮食让更多的印尼的朋友了解我们中国的穆斯林这个饮食的习惯。苏莱曼莱斯道主要经营的是中国的这个穆斯林这个餐饮美食，也就是说来自南北方的这个穆斯林的菜肴都有，我们把它拼在一起，做我们一种具有这个中国特色的这个穆斯林菜系。 Isu-isu agama sekarang ini kan sedang agak panas gitu. Kalau misalnya kita beda sedikit, kadang-kadang dicap, wah ini jangan-jangan aliran sesat nih gitu. Nah, jadi kita untuk berusaha menghindari, ya udahlah kita bergulir mengikuti tradisi yang udah ada aja dulu, daripada nanti udah dari tampilan aja kita udah istilahnya udah berbeda gitu. Ntar kalau banyak perbedaan-perbedaan lagi, ntar itu yang kita khawatirkan, kita malah dikasih stigma yang macam-macam gitu. Setelah kerusuhan yang terjadi pada 1998, etnis Tionghoa di Indonesia memulai kembali kehidupan perekonomiannya dengan berdagang. Etnis Tionghoa juga melakukan interaksi secara terus-menerus tak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur. Banyak interaksi sosial yang terjadi hingga perkawinan antar suku Jawa dan etnis Tionghoa membentuk asimilasi budaya campuran seperti adat istiadat, bahasa, perilaku, nama keturunan, dan segi budaya lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam segi bahasa. Masyarakat Tionghoa di Surabaya memiliki varietas bahasa yang unik seperti pencampuran antara bahasa Indonesia dan sufiks bahasa Jawa, mengubah kata-kata tertentu sesuai dengan dialek mereka. Akan tetapi tetap menggunakan bahasa atau sapa-sapaan dalam bahasa Mandarin seperti taci, koko, cici, dan sebagainya. Masyarakat Tionghoa Surabaya bila berkomunikasi antar suku cenderung menggunakan bahasa campuran seperti bahasa Indonesia, Jawa, Mandarin, dan Hokkien. Namun bila berkomunikasi dengan masyarakat setempat atau pribumi, etnis Tionghoa di Surabaya memilih menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Semua ini buminya Allah, dan Allah membuat beragam suku, macam bahasa, perbedaan fisik, paras wajah, warna kulit. Sampaikan kebenaran, tetapi kita tidak boleh melarang memaksa orang lain untuk mengikut pandangan kita. Ya. Nah, di sini artinya toleransi. Tempat lahir beta. Terlalu sering kita menyaksikan permusuhan terjadi yang mengatasnamakan satu ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Di hari tua, tempat Indonesia
tidak dibangun oleh satu suku, satu orang, satu ras, satu agama maupun satu golongan. Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia dibangun oleh semangat pantang menyerah para pahlawan kita. Indonesia dibangun oleh kegigihan pemuda-pemudi yang rela mati melihat sangsaka merah putih berkibar di angkasa.